Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ira Fikih TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Alhamdulillah, siapa Habib Bahar datang? Takbir. Takbir. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salimil ummah minal afati wan ni'mat. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mat. Wa min hamdi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Selamat datang kepada Habib Bahar bin Sumait. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali habaib yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu. Ini di sebelah kiri saya, di sebelah Habib Bahar ini saya punya menantu ini semua. Ini ada Habib Hanif Al-Attas, di sebelahnya Habib Muhammad Al-Habsyi, berikutnya Habib Alwi bin Sumait. Alhamdulillah, malam ini saya hadir di tempat Habib Mahdi, yaitu bisa bareng bersama ketiga menantu saya. Dan saya punya menantu ini, Habib Alwi ini keponakan Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini jatuhnya besan. Alhamdulillah, besannya agak bandel dikit. Doain biar Habib Bahar insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah, panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, ngajinya lanjut. Lanjut. Habib Bahar udah datang sampai subuh. Lu pikir layar tancap? Masya Allah. Baik, lanjut ya. Ya baik. Bu Kumaha damang, sadayana damang. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk tidak membuang waktu saudara. Barusan kita bicara tentang bahaya bagi anak-anak muda terkait narkoba dan judi online. Nah, di sini yuk sama-sama sejenak kita mengaji, buka Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim.
Luar biasa saudara, 2 ayat Allah berikan kepada kita tentang persoalan khamr dan soal maisir. Saudara, apa itu khamr? Khamr itu apa saja yang bisa menghilangkan akal kita, apa saja yang memabukkan kita saudara, apapun namanya, bagaimanapun bentuk dan warnanya, serta bagaimanapun cara penggunaannya saudara. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya saudara, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram saudara. Jadi Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya saudara. Nggak peduli saudara bagaimanapun bentuknya, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya jelly, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya gas saudara. Dan nggak peduli tentang cara pemakaiannya, apakah pemakaiannya dikunyah atau ditelan atau diminum saudara, atau digosokkan atau dihisap saudara. Kalau itu memabukkan, menghilangkan akal kita, namanya khamr dan hukumnya adalah haram. Dan gak peduli namanya saudara, mau namanya arak saudara, mau namanya miras, mau namanya wine saudara, mau namanya rum saudara, apapun namanya. Dan gak peduli juga dia punya warna saudara, mau warnanya bening, putih, hijau, merah, coklat, hitam, gak peduli. Selama dia bisa menghilangkan akal dan memabukkan saudara, itu disebut khamr, hukumnya adalah haram. Kira-kira jelas tidak? Dan gak peduli saudara mau pakainya sedikit, mau pakainya banyak saudara, sekali haram tetap haram. Singkat Nabi mengatakan saudara, ma'askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang kalau dipakainya banyak dia bisa memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Walaupun saat kita minum sedikit nggak mabuk saudara, tetap haram, karena pada dasarnya dia memabukkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut khamr saudara. Nah lalu kalau maisir apa itu saudara? Innamal khamru wal maisiru, kata Allah. Maisir itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma saudara, beliau mengatakan al maisir al qimar. Al maisir itu adalah perjudian. Nggak peduli saudara, mau judinya sedikit, mau judinya banyak, haram. Mau judinya legal, mau judinya ilegal, haram. Ada yang nanya, emang ada judi legal Habib? Oh dulu di zaman Orde Baru ada, namanya SDSB, disebut sumbangan dana sosial berhadiah saudara. Nah SDSB ini saudara, SDSB ini judi saudara. Nah kemudian ulama ketika itu bergerak bersatu, turun ke jalan, datang ke DPR RI, dan alhamdulillah akhirnya oleh Presiden Soeharto dicabut dan dibatalkan. Cuman saya lagi kaget, dulu tuh bosnya SDSB saudara namanya Jandarmadi. Saya kaget, kemarin diangkat dari Watimpres. Ya opo iki? Kunaon ya? Aya naon? Mantan bos judi jadi Watimpres, mau nasehatin apa? Nasehatin judi. Kacau, kacau, kacau. Kacau gak? Kacau gak? Naon ya? Astagfirullahaladzim. Jadi dulu resmi itu resmi judinya saudara, legal. Tapi kemudian dibatalkan saudara. Nah kita nggak peduli mau judinya sedikit, mau judinya banyak, mau legal, mau ilegal, hukumnya haram. Mau judi online, mau judi offline saudara, haram umat Islam untuk berjudi. Bahkan dalam satu hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, saudara, tidak akan masuk surga
Saudara, diantaranya apa? Pertama, akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, qimar, orang yang main judi, saudara. Yang ketiga, manan. Apa itu, saudara? Orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain, saudara. Disebut-sebut aja, diungkit-ungkit, saudara. Dia ngasih orang tapi diungkit-ungkit terus. Enak gak? Saya mau tanya, enak gak? Udah ngasihnya dikit diungkit lagi. Mending kalau ngasihnya 4 miliar diungkit, ngasihnya 4.000 perak diungkit tiap tahun, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Dan yang keempat adalah mudminul khamri, saudara. Dan orang yang ketagihan dengan khamar, jangan mimpi mereka bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka tidak taubat. Kalau taubat, saudara, dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal taubatan nasuha. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi hukum khamr apa? Hukum judi apa? Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya, saudara. Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, saudara. Sekaligus kita lihat bagaimana dahsyatnya penekanan keharaman minuman keras dan judi, saudara. Di situ Allah serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapapun di antara kita, saudara, yang punya iman, sebesar apapun imannya, imannya kuat, imannya lemah, imannya tebal, imannya tipis, selama dia masih punya iman, wajib untuk ikut merasa terpanggil dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, saudara. Allah yang serukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang punya iman. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya khamr itu, begitu juga maisir, perjudian itu, wal ansab, yaitu berkurban untuk berhala, saudara, wal azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah dengan cara-cara jahiliyah, saudara. Ansab dan azlam itu merupakan perbuatan syirik, saudara. Jadi Allah nyatakan sesungguhnya khamr, judi, dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam, rijsun, najis, kotor. Sampai di sini dulu kita berhenti, saudara. Saya mau tanya semua yang fokus serius, saudara, jawab. Kalau ada satu perbuatan Allah katakan itu rijsun, kotor, najis, kira-kira perbuatan itu baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Allah yang menyatakan. Al-khamru wal maisiru, kata Allah, rijsun, kotor, najis. Itu satu tuh. Karena yang kedua, apa kata Allah setelah mengatakan rijsun? Min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan, saudara. Yang kedua, khamr dan judi, saudara. Tadi dikatakan rijsun, yang pertama kotor, najis. Yang kedua dikatakan min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Saya mau tanya lagi semua, jawab yang keempat. Kalau Allah menyatakan suatu perbuatan itu masuk daripada perbuatan setan, kalau begitu tuh perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Udah dua tuh ya. Yang ketiga, apa kata Allah yang ketiga? Fajtanibu, jauhkan itu, jauhkan, jangan dideketin, jangan dilakukan. Fajtanibu, saudara, jangankan dikerjakan, saudara, dideketi aja nggak boleh. Fajtanibu, jauhkan itu semua. Yang ketiga, sama tanya sekarang semua, jawab yang keempat. Kalau ada satu perbuatan Allah suruh kita jauhin, saudara, jauhin, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Bu, baik atau buruk? Jawab yang kompak semua, baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa tuh? 3. Rijsun, kotor, min amali syaitan, fajtanibu, saudara, disuruh. Lihat itu. Nah kemudian yang berikutnya apa? Allah katakan
Kenapa kita disuruh jauhi? La'allakum tuflihun, agar supaya kamu bahagia, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kamu jauhi itu khamar, jauhi itu judi, kamu akan bahagia. Nah sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita menggunakan khamar dan judi, kita nggak bahagia, saudara. Kalau ditinggalkan, kita bahagia. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau bertanya, kalau ada perbuatan, saudara, yang Allah nyatakan menjadi penyebab kita tidak beruntung, tidak bahagia dunia akhirat, gara-gara perbuatan tersebut, saudara, gara-gara khamr dan judi. Kalau begitu saya mau tanya, perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Udah berapa itu? Ada lagi yang kelima. Maksudnya yang kelima ini adanya di awal, saudara. Apa yang kelima di awal? Allah menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Allah tidak mengatakan khamr dan judi saja, saudara. Allah nyatakan khamr dan judi dan dua perbuatan syirik, ansab dan azlam. Artinya apa? Khamr, judi disejajarkan oleh Allah dengan hukum syirik, bahkan didahulukan, saudara. Masya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara? Kok bisa didahulukan, saudara? Karena khamr itu ra'su kulli syarr, biangnya segala kebejatan, saudara. Orang kalau mencuri belum tentu dia mabok, orang kalau berzina belum tentu dia mabok, saudara. Orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok, biang kerok segala kejahatan, saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari ansab dan azlam, saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disejajarkan dengan perbuatan syirik, khamr dan maisir dan judi. Yang kedua rigesun, dibilang kotor. Yang ketiga pakitan ibu, disuruh jauhin, saudara. Disuruh jauhin, saudara. Sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan, disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut, lanjut. Itu ayat 90 tuh. Ada 5 penegasan haramnya khamar, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamar dan maisir itu haram, 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 haram. Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal. Wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamar, saudara? Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamar dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamr dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamr, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang,
Kalau Allah udah kasih tahu saudara bahwa gara-gara khamar akan tercipta permusuhan, ya Allah yang menyatakan sudah. Nah pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamar dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk, halal atau haram? Ditambah lagi saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamar, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan saudara bahwa khamar dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, halal atau haram? Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini, semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.